Salam sejahtera bagimu, Amang-Inang yang terkasih, saudara-saudaraku dimanapun engkau berada. Firman kehidupan tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Amang-Inang yang terkasih, saudaraku dimanapun engkau berada. Kita diperhadapkan dengan satu proses dikayakan, dimenangkan, dan diajak keluar dari proses hidup keterpurukan. Semuanya itu berangkat dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di mana kasih karunia mengingatkan kita dengan sebuah istilah resilient atau resiliensi, di mana seorang melompat kembali untuk tidak dikalahkan oleh kekalahan atau menang dari kekalahan. Dan ini prosesnya dimulai dari orang-orang yang berjuang. Maaf, berangkat dari pergumulan kemiskinan. Orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, dia akan mengalami resilient supaya ia tidak kembali dalam kemiskinan itu. Bukan mengatakan kemiskinan adalah suatu hal yang salah atau benar, tapi kemiskinan adalah satu hal yang mau tak mau harus diperhadapkan dengan kenyataan kemiskinan kita ternyata sudah dikalahkan dan diambil oleh Allah. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 ini mengingatkan kita bahwa berbagi kasih adalah satu kehidupan yang tidak bisa kita lupakan. Berbagi kasih dalam sebuah acara reality show pernah digambarkan ada sebuah stand di mana orang yang kekurangan yang saat itu masuk dalam kategori warga disabilitas, namun membawa koin tabungannya untuk diberikan kepada lembaga sosial. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat seseorang yang tidak bisa berjalan dan dia merangkak, dia mengandalkan kursi roda atau papan skateboard itu untuk bawanya menyerahkan uang itu, kira-kira apa yang membuatnya mau berbagi? Apakah ia sedang ingin menunjukkan bahwa ia peduli? Atau ia sedang mengatakan bahwa ia mempunyai uang banyak? Saya pikir tidak. Dalam realiti itu, kita diingatkan ada kekayaan walaupun kita dalam kemiskinan. Tapi kemiskinan bagaimana yang dikatakan oleh 2 Korin adalah keberdosaan kita. Kita menjadi kaya karena diberikan kesempatan keluar dari kemiskinan itu, keberdosaan kita. Dan kita belajar hari ini di pasal 8 ayat 9 dari jemaat Makedonia. Jemaat pagaran atau jemaat kecil yang membantu pelayanan Korintus yang sedang membangun, dan di sisi lain untuk bantuan sosial karena Korintus sedang dalam bencana atau ancaman. Secara khusus dalam pembangunan bait suci juga. Yang pasti Makedonia memberi dirinya untuk berbagi. Dari kekurangannya, ia menjadi kaya. Dari keterbatasannya, menjadi tanpa batas. Dan ini belajar dari Yesus yang memberi dirinya untuk menolong kita, mengangkat kita dari keberdosaan kemiskinan kita, dari keberdosaan, dari kefanaan kita. Pertanyaan terakhir, apakah memberi menjadi miskin? Apakah ada orang yang mengatakan berbagi akan menjadi rugi?
Perjanjian Lama selalu mengatakan, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Berbahagialah orang yang mau memberi, karena pada prinsipnya apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kekayaan kita akan iman kepada Yesus. Mari amanginang saudara yang terkasih, jangan pernah berhenti untuk berbagi. Secara khusus berbagilah untuk kesaksian imanmu. Berbagilah untuk kesaksian di mana duka citamu pun bisa menghibur orang yang sedang berduka. Dan berbagilah tentang makan dan minum. Berbagilah untuk apapun yang kamu boleh bagikan. Hal yang mendasar menurut Abraham Maslow adalah makan dan minum. Jika kebutuhan ini patutlah dalam teologi Guevara, orang-orang miskin akan melakukan kekerasan, bukan karena mereka mau, tapi karena dipaksa oleh kemiskinannya untuk berbuat kejahatannya. Ini bukan ancaman, ini juga bukan sebuah berita yang menakutkan, tapi ini menjadi fakta sosial dalam kehidupan kita. Kita pun pernah jadi miskin karena keberdosaan kita, namun Yesus memenangkan kita, mengeluarkan kita dari jurang kefanaan, dan memberi kita kesempatan untuk mendapatkan cinta kasih. Berilah dirimu hormat dengan menghormati orang lain. Berilah dirimu dicintai, dan berilah dirimu untuk diampuni. Karena dalam pengampunannya, kita menjadi kaya, dan Yesus menjadi sengsara. Namun ia kembali kepada Bapa, karena Bapa begitu mengasihinya, dan Yesus yang sudah pulang ke surga telah menitipkan rohnya kepada kita. Biarlah roh itu mengangkat kita keluar dan memampukan kita menghadapi kelemahan, keterbatasan, dan menemukan kita sudah menjadi kaya karena pengampunan yang dari Tuhan. Bersukacitalah dan hiduplah bersaksi tengah kehidupan. Kita berdoa. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur di tengah keterbatasan kami diberikan kekayaan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas keberdosaan kami. Dan ajarlah kami Tuhan menggunakan kemerdekaan kami dan kekayaan kami untuk tidak tinggal di dalam keberdosaan itu. Untuk tidak tinggal dalam ketidakmerdekaan. Dan kami boleh berbagi sukacita, berbagi pengalaman iman, dan berbagi jalan keselamatan yang dari Tuhan. Terpujilah Kristus yang memberkati kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.